Kisah pemuda kaya yang menikahi gadis desa. Episode 89-90. Masjid ini juga dibangun pada tahun 1550 di bawah naungan langsung Sultan Sulaiman. Dibangun oleh arsitek handal yang sudah sangat berpengalaman pada masanya, Mimar Sinan. Dengan ukuran lebar 58 meter dan panjang 59 meter. Masjid ini didesain sedemikian rupa dengan menggabungkan dua elemen desain Bizantium dengan elemen desain bangunan Islam. Tercermin dari desain menara yang ramping dan menjulang tinggi, serta adanya kubah yang sangat besar. Keistimewaan yang lain dari Masjid Raya Sulaimaniyah di Istanbul, Turki ini adalah selain menjadi tempat ibadah umat Islam, masjid ini juga difungsikan sebagai sebuah rumah sakit, tempat menuntut ilmu, madrasah, perguruan tinggi, tempat permandian umum, dan bahkan sebagai dapur untuk masyarakat yang kekurangan makanan. Alvin begitu sabar mendengarkan penjelasan yang panjang dan membosankan Anna. Tapi dia merasa senang melihat Anna menceritakannya dengan gembira. "Wow, kamu tahu banyak sayang. Kalau begitu ayo kita ke sana," seru Alvin sambil menjulurkan tangan kanannya pada Anna. Tanpa pikir panjang Anna mengangguk dan meraih uluran tangan Alvin. Setelah itu dia mengikuti Alvin dengan patuh. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di masjid. Anna benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia mencubit dirinya agar sadar, tapi ternyata itu memang bukan mimpi. Waktu zuhur sudah tiba. Alvin dan Anna ikut sholat berjamaah di masjid itu. Setelah selesai, Anna keluar duluan dan menunggu Alvin di parkiran. "Anna," seseorang tiba-tiba memanggilnya dari arah belakang. Anna mengira itu Alvin. Dia pun tersenyum dan berbalik. Seketika itu dia tercengang kaget melihat lelaki yang memanggilnya. "Masya Allah, memang benar ini Uti Anna. Lama tak bertemu, bagaimana kamu bisa di sini?" Pemuda itu tersenyum ke arah Anna. Auranya sangat luar biasa. Wajahnya yang berseri memancarkan keindahan dan keteduhan surga. Dengan baju koko putih melekat di tubuhnya, aura kesolehannya semakin memancar. Anna masih tercengang melihat pemuda itu, sehingga membuatnya kehilangan ketenangannya. Sedang pemuda itu terlihat tampak gembira dan bahagia bisa bertemu Anna di tempat yang Anna impikan sejak dulu. "Uti Anna, kamu kenapa?" Pemuda itu merasa heran dengan Anna yang tampak bingung. Dia bertanya dengan penuh perhatian dan kelembutan. "Ah ya, maaf. Saya cuman gak nyangka kita bisa ketemu di sini. Sudah 4 tahun ya kita tidak bertemu. Ahi, bagaimana kabarnya sekarang?" Anna membuka suara dengan sedikit canggung dan gugup. "Alhamdulillah baik," jawab pemuda itu dengan berkarismatik. "Oh iya, Ahi ngapain di sini? Bukannya Ahi ada di Mesir kan?" tanya Anna berusaha menghilangkan kecanggungannya. Pemuda itu tersenyum sambil berkata dengan semangat, "Uti, saya sudah menyelesaikan studi saya di Mesir. Namun sebelum pulang saya mampir ke sini. Selain ada keperluan, saya juga ingin berdoa di masjid yang ingin sekali kamu datangi. Doa itu adalah harapan agar suatu hari nanti saya bisa kembali ke sini bersama kamu dan anak kita." Pemuda itu merasa bersyukur dalam hatinya. Dia berpikir betapa cepat Allah mengabulkan doanya. "Dan juga saya sudah diterima untuk menjadi dosen di universitas tempatmu mengajar. Jadi kita akan bertemu 1 minggu lagi di Indonesia. Dan saat itu saya akan memenuhi janji saya 4 tahun yang lalu kepadamu," lanjut pemuda itu. Mendengar perkataan pemuda itu, Anna benar-benar tidak mampu berkata-kata. Otaknya mendadak kosong. Suaranya seperti tertahan di tenggorokannya. Mungkin jika dia mendengarnya 4 tahun yang lalu dia akan merasa bahagia, tapi sekarang keadaannya berbeda. Dengan susah payah Anna berkata, "Bukankah Ahi sudah menikah?" Ekspresi pemuda itu berubah tegang. "Kamu dengar dari mana? Aku di Mesir untuk belajar, bukan mencari istri. Dan aku adalah laki-laki, dari kata-kataku yang tidak mungkin mengkhianati janjiku padamu. Itulah sebabnya aku ngebut mengerjakan disertasiku untuk segera menyelesaikan S3ku. Dan alhamdulillah sekarang aku sudah lulus. Dan aku menemukan informasi tentangmu yang sedang mengajar di Maha University. Sehingga aku mendaftarkan diri menjadi dosen di sana dan menolak mengurus bisnis ayahku. Kenapa kamu tidak pernah menghubungiku? Atau sekedar mengirim surat?" tanya Anna dengan ekspresi mulai tegang.
Aku sudah menghubungimu tapi katanya kamu sudah pindah. Dan juga aku mengirim surat padamu tapi tidak pernah kamu balas. Jelas pemuda itu. Surat apa? Aku tidak pernah menerimanya, balas Ana dengan bingung. Pemuda itu mulai bingung. Dia tidak menyangka kalau suratnya tidak pernah sampai. Untung dia selalu berprasangka baik terhadap Ana. Mendengar penjelasan pemuda itu, ekspresi Ana berubah panik. Dia tidak percaya kalau pemuda di depannya masih memegang janjinya. Dan ternyata dia yang salah paham dan membuatnya mengingkari janjinya. Apa yang dia harus lakukan? Dia terlalu baik buatnya. Tegakah dia mengatakan kalau dia sudah kembali dengan Alvin? Ana benar-benar dalam kebingungan yang menggila. Tapi bagaimanapun juga dia harus mengatakannya. Tapi Ahi Firas. Seseorang tiba-tiba memanggil Firas dari kejauhan membuat Ana tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Firas menengok dan menyahut, "Ya, saya akan segera datang." Setelah itu Firas menengok ke Ana lagi. Maaf, sepertinya kita tidak bisa ngobrol lama. Tapi saya akan segera menemuimu." "Ya sudah. Saya pergi dulu. Assalamualaikum." Tapi Ahi Firas. Sekali lagi Ana tidak bisa menyelesaikan perkataannya karena Firas pergi dengan terburu-buru. Ana jatuh dalam dilema. Dia tidak punya kesempatan memberitahu Firas kalau dia sudah kembali dengan Alvin. Yang benar adalah 8 tahun yang lalu ketika Ana dalam keterpurukan yang menggila. Firaslah yang selalu mensupportnya, yang sabar menghiburnya. Karena sifat tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Hanya ada Vida dan Firas yang menemani dan mendukung Ana. Firas juga yang membantu mengurus pemakaman ayah dan anaknya. Dia dan Vida juga setia menunggunya waktu dia tak sadarkan diri sehabis melahirkan. Firas melakukan semua yang dia mampu untuk mengembalikan semangat Ana. Dia mencintai Ana tanpa syarat. Bahkan ketika dia tahu Ana menikah dengan Alvin, dia hanya mengelus dada dan mencoba mengikhlaskan Ana. Ketika Alvin meninggalkan Ana, dan berita perceraian Ana menyebar di seluruh desa, Ana dihujat, dikucilkan dan dicap perempuan tidak benar, dan pantas menerima hukuman. Semua orang tua yang memiliki anak lelaki mencoba menjauhkannya dari Ana. Saat itu sungguh berat bagi Ana. Namun dia bersyukur Vida dan Firas selalu mendukungnya. Walaupun orang tua Firas terutama ibunya sangat melarangnya mendekati Ana. Dan sebagai anak kepala desa, Firas cukup disegani di desanya. Selain lulusan terbaik pesantren Awan Putih, dia juga memiliki budi pekerti yang baik. Semua orang menyukainya. Namun ketika dia diketahui menyukai Ana, semua orang mencibirnya. Karena jabatan ayahnya sudah selesai, Firas dan keluarganya pindah ke kota B untuk mengelola bisnis baru ayahnya. Awalnya Firas tidak ingin ikut pergi. Tapi Ana mendorongnya untuk mematuhi kedua orang tuanya. Waktu itu dia masih sangat muda sehingga dia tidak punya nyali untuk melawan orang tuanya. Seandainya dia cukup dewasa mungkin dia akan memperjuangkan dirinya untuk menemani Ana. Setahun kemudian Ana dan ibunya pindah juga mengikuti ayah tirinya. Firas dan Ana kembali bertemu. Dan kuliah di universitas yang sama. Dan di sanalah mereka memulai hubungan. Firas terlalu baik sehingga Ana tidak bisa menolaknya. Ana tidak pernah kesepian selama ada Firas. Bahkan berulang kali Firas mengajaknya menikah namun Ana menolaknya dengan alasan belum ada restu ibu Firas. Dan ketika hubungan mereka tercium oleh ibunya Firas, dia mengirim Firas ke Mesir dengan alasan mewujudkan mimpinya. Firas yang tidak tahu niat ibunya, mengiyakan untuk pergi ke Mesir. Namun dia berjanji kepada Ana. Setelah dia menyelesaikan kuliahnya di Mesir dia akan kembali untuk menikahi Ana. Tanpa ragu Ana pun berjanji dan menerima cincin pemberian dari Firas sebagai lambang janji mereka. Namun beberapa bulan kemudian Ana diberitahu kalau Firas sudah menikah dengan perempuan Mesir. Tanpa menyelidiki kebenarannya, Ana sekali lagi terluka karena hatinya sudah bisa terbuka untuk Firas. Di saat itu juga hatinya dipatahkan. Meskipun tidak sesakit waktu dia ditinggal Alvin, tapi nyerinya hampir sama. Setahun kemudian, Ana pindah lagi untuk melanjutkan S2-nya di Maha University. Karena dia berhasil mendapat beasiswa di sana. Bersamaan dengan berkembangnya bisnis ayah tirinya mereka akhirnya memilih menetap di sana. Dan di sanalah dia bertemu Aldi. Awalnya dia tidak ingin lagi berhubungan dengan lelaki.
Dia juga menutup semua masa lalunya dan berharap memulai hidup baru. Namun ibu Aldi sangat menyukainya dan memintanya untuk menjadi istri Aldi. Untuk pertama kalinya bagi Anna direstui oleh kedua orang tua si lelaki. Bahkan dari keluarga yang kaya. Dia berpikir mungkin Aldilah yang dikirim Allah untuk membantunya memulai hidup baru. Hingga tragedi perselingkuhan Aldi terjadi. Kejadian itu benar-benar membuat Anna putus asa akan cinta dan kepercayaan. Namun Allah tidak menyia-nyiakan kesabarannya. Allah mengembalikan lelaki yang teramat dia cintai. Tanpa pernah terpikir sama sekali. Lelaki itulah yang berjanji untuk memberikan hidupnya padanya. Bahkan dia berjanji pada dirinya kalau dia akan menebus penderitaan Anna dengan limpahan kebahagiaan. Meskipun nyawa taruhannya. Di tengah kebingungan dan keresahannya Alvin menghampirinya dan menyadari perubahan sikap Anna. "Sayang, kamu kenapa?" Anna melirik ke arah Alvin. Dia menjawabnya dengan derayan air mata dan melemparkan dirinya ke pelukan Alvin. Alvin bingung dan mulai cemas. Dalam pelukan Alvin Anna berkata, "Kenapa kamu lama sekali kembali? Apa yang kamu kerjakan di dalam? Aku lelah menunggumu." "Kenapa? Sayang, maaf. Tadi aku sedang berbicara dengan pengurus masjid ini. Apa kamu baik-baik saja?" Alvin mencoba menjelaskan kepada Anna seraya menepuk-nepuk bahunya. Sebenarnya Alvin melihat Anna berbicara dengan seorang lelaki dari kejauhan. Meski dia tidak tahu siapa lelaki itu. Namun hatinya merasa ada yang tidak beres antara pemuda itu dengan Anna. Tapi dia tidak ingin menginterogasi Anna. Dia hanya bisa menunggu sampai Anna yang akan menceritakan sendiri padanya. Karena dia percaya kepada Anna. "Aku mau pulang," kata Anna di tengah isak tangisnya. Alvin pun mengangguk. "Iya, ayo kita kembali ke hotel." "Aku tidak mau ke hotel. Aku mau pulang ke rumah kita," kata Anna mendesak Alvin. Tanpa banyak kata lagi, Alvin langsung mengangguk dan segera mengurus kepulangan mereka. Namun dalam hatinya dia bergumam, "Anna, istriku tersayang. Apa yang terjadi padamu? Kamu tidak tahu betapa sakit hatiku melihatmu seperti ini. Tujuanku membawamu ke sini untuk membuatmu bahagia, tapi kenapa malah sebaliknya?" Sedang di suatu tempat Eza membawa Mila jalan-jalan di sekitar kota Istanbul. "Eza, terima kasih sudah mengajak saya jalan-jalan." Mila merasa bahagia bisa jalan-jalan sama Eza. Eza tersenyum. "Iya, sama-sama. Kamu kan artisku, jadi wajar aku menyenangkanmu." "Itu baru bos yang baik, hehe." Mila benar-benar mengagumi Eza. Selain dia sudah membantunya, Eza juga memperlakukannya dengan baik. Namun satu hal yang harus dia jaga, yaitu tidak sampai jatuh cinta pada Eza. Dia hanya tidak mau membuat gosip dan karena dia tahu kalau Eza juga seorang playboy. Dia hanya ingin menjadi artis yang jauh dari skandal. Pantas tidak pernah ada yang tahu siapa mantan atau kekasihnya. Ketika mereka akan memasuki restoran, Eza mendengar suara seorang gadis memanggilnya dengan berbicara dalam bahasa Inggris. Karena orang Turki memiliki banyak bahasa campuran. "Dr. Ceytan, apakah itu Anda?" Eza berbalik. Dia melihat gadis muda yang berusia sekitar 14 atau 15 tahun dengan menggunakan seragam sekolah. "Siapa?" tanya Eza. Gadis itu tersenyum. "Aku saudara kembar Esmerai, namaku Esra. 2 tahun yang lalu dokter pernah menyelamatkan kami waktu kami diculik di perbatasan Eropa. Dan dokter sendiri yang mengoperasi kembaranku karena gagal jantung." Eza mencoba mengingatnya. "Oh ya, aku ingat." Setelah itu Eza menunduk. "Gadis muda, tolong maafkan aku karena tidak bisa menyelamatkan saudara kembarmu. Justru kami berterima kasih sama dokter. Kalau dokter dan pacar dokter tidak menyelamatkan kami, mungkin kami berdua tinggal nama. Soal saudara kembarku, dokter sudah berusaha. Tapi mungkin memang sudah waktunya dia pergi. Karena sejak kecil dia sudah menderita gagal jantung," jelas Esra. Eza lega mendengarnya. Karena 2 tahun dia menyalahkan dirinya. Namun ada satu hal yang membuatnya bingung. "Esra, tadi kamu mengatakan pacarku. Siapa yang kamu maksud?" Mila juga sempat kaget mendengarnya. Tapi ketika dia mendengar Eza bertanya, dia juga penasaran. "Bukankah kalian berdua yang menyelamatkan aku? Dia yang membawaku ke ruang rawat dan dia juga yang memasukkan infus ke tubuhku yang lemah."
Karena malam itu dokter dan perawat lagi sibuk menangani korban kecelakaan bus. Karena aku takut melihatnya, tapi setelah dia membuka tutup wajahnya, aku melihat wajah cantik yang mulus dengan mata yang berkilau. Bibirnya yang indah tersenyum membuatku merasa tenang. Jelas Eza mengingat kalau dia memang dibantu oleh seseorang. Tapi dia kira itu lelaki. Apa dia tidak mengatakan apa-apa padamu? Dia cuman bilang, kalau aku harus percaya kalau dokter adalah dokter hebat yang akan bisa menolong adikku. Dan sebelum pulang aku melihat dokter yang tampak terpukul. Tapi orang tuaku melarangku mendekati dokter. Padahal aku cuman ingin berterima kasih. Tapi beberapa bulan kemudian aku bertemu gadis cantik itu di London. Dan dia berjanji akan menyampaikan rasa terima kasihku padamu. Apakah dia sudah menyampaikannya? Tanya Ezra. Meskipun Eza tidak mengingat apapun, dia berkata, sudah kok. Dan aku sudah menerima rasa terima kasihmu. Benarkah dokter? Tanya gadis manis itu untuk memperjelas lagi. Eza pun langsung mengangguk dan tersenyum. Bersambung.